Perang Dunia I dimulai karena satu peluru. Satu peluru, dua jasad tergeletak di trotoar. 4 tahun kemudian, dunia berubah jadi kuburan massal. Ini bukan cerita perang biasa, ini awal dari neraka. Tahun 1914, Eropa ibarat tumpukan jerami kering, tinggal nunggu percikan api. Dan percikan itu datang dari Sarajevo. 28 Juni, hari itu, Franz Ferdinand, putra mahkota Austria-Hungaria, datang berkunjung. Dia naik mobil terbuka, melaju pelan di tengah kota, diiringi pasukan ringan. Tak tahu, mereka sedang dikuntit oleh kelompok ekstremis muda, Black Hand, Gavrilo Princip. Usianya 19 tahun, kurus, sakit-sakitan. Tapi matanya menyala oleh nasionalisme buta. Pagi itu, rencana mereka sempat gagal. Bom dilempar ke mobil Franz, tapi meleset, Franz selamat untuk sementara. Beberapa jam kemudian, mobil Franz salah ambil rute, dan di tikungan itu, Gavrilo berdiri, tanpa penjagaan, tanpa rencana lanjutan, hanya pistol dan dendam. Dor, peluru menembus leher Franz Ferdinand. Dor, peluru kedua menancap di perut istrinya, Sophie. Mereka mati berlumuran darah di kursi belakang mobil. Tapi cerita nggak berhenti di jalan Sarajevo. Dalam 37 hari, surat perang mulai dikirim. Austria nyatakan perang ke Serbia. Rusia bergerak, Jerman ikut masuk. Prancis ikut terbakar, Inggris menyusul. Dan seperti domino berdarah, dunia jatuh satu persatu. Parit digali dari Belgia sampai perbatasan Swiss. Gas klorin dilepas ke udara, paru-paru meleleh, mayat-mayat membusuk, dihantam artileri siang dan malam. Anak-anak muda dikirim tanpa tetap pulang. 20 juta orang mati, dan semua itu berawal dari satu peluru yang seharusnya hanya membunuh satu orang, tapi malah membunuh satu generasi. Perang Dunia I selesai, tapi Jerman dipaksa bertekuk lutut, dan dari sanalah dendam mulai tumbuh. Tahun 1919, setelah Perang Dunia I berakhir, para pemimpin dunia berkumpul di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian damai ditekan. Tapi ini bukan damai yang adil. Jerman dihukum berat, wilayahnya dirampas, militernya dipreteli, dan yang paling menghina, mereka harus mengaku sebagai penyebab perang dan membayar ganti rugi yang tak masuk akal. Ekonomi Jerman hancur, rakyat kelaparan, harga roti setara setumpuk uang. Rasa malu berubah jadi kemarahan. Kemarahan berubah jadi nasionalisme buta. Dari reruntuhan itu, lahirlah seorang bernama Adolf Hitler. Perjanjian Versailles tak menghentikan perang. Ia justru menanam benih untuk neraka yang jauh lebih besar, Perang Dunia II. Adolf Hitler, pria yang gagal masuk sekolah seni, tapi kelak akan membakar dunia dengan perang. Setelah Perang Dunia I, Jerman hancur. Luka perang belum sembuh, tapi perjanjian Versailles menginjak harga diri mereka. Ekonomi anjlok, uang dicetak terus-menerus. Satu gerobak penuh uang hanya bisa beli satu roti. Orang tua makan sekali sehari agar anaknya tetap hidup. Anak muda kehilangan masa depan. Dan di tengah kekacauan itu, muncul Adolf Hitler. Bukan membawa damai, tapi dendam. Kejayaan Jerman akan kembali, teriaknya. Ia tunjukkan kambing hitam, Yahudi, komunis, politikus pengkhianat. Pidatonya keras, penuh amarah. Tapi di hati rakyat yang lelah, terdengar seperti harapan. Partainya kecil, tapi tumbuh cepat. Satu demi satu, rakyat mendukungnya. Dan saat krisis ekonomi terakhir melanda, mereka menyerahkan segalanya pada satu orang, Hitler. Ia tak merebut kekuasaan, ia dipilih. Dan dari balik suara rakyat, lahir neraka yang bernama Perang Dunia II. 27 Februari 1933. Baru sebulan Hitler jadi kanselir. Tiba-tiba, gedung Reichstag, jantung demokrasi Jerman, terbakar hebat. Api itu jadi hadiah yang nggak pernah dia minta, tapi sangat dia butuhkan. Di lokasi, polisi menangkap Marinus van der Lubbe, pemuda komunis, buta huruf, datang sendirian. Katanya, dia pelakunya. Tapi aneh, penangkapannya terlalu cepat, penjagaan Reichstag terlalu ketat. Saksi bilang, ada lebih dari satu orang. Tapi semua saksi itu hilang. Nazi langsung menyalahkan Partai Komunis. Surat kabar dikuasai. Rakyat dicekoki ketakutan. Lalu Hitler minta kekuasaan darurat ke presiden. Dan dikasih. Besoknya, ribuan orang ditangkap. Partai oposisi dibubarkan. Kebebasan sipil dihapus. Jerman diam karena yang bersuara
langsung lenyap. Satu kebakaran, satu kambing hitam, dan Hitler resmi mengubah demokrasi jadi kediktatoran dalam semalam. 23 Maret 1933, gedung Reichstag kembali ramai, tapi bukan untuk perdebatan. Hitler hadir membawa satu undang-undang, Enabling Act. Kalau disahkan, dia bisa bikin hukum tanpa parlemen, tanpa pemilu, tanpa oposisi, suasana penuh tekanan. Pasukan SA mengepung gedung. Beberapa anggota partai ditangkap sebelum rapat dimulai, dan hasilnya disahkan. Hari itu Hitler sah jadi diktator dengan cara yang legal, tapi diktator juga butuh musuh, dan musuhnya kali ini datang dari dalam. Tahun 1934, SA, pasukan yang dulu bela Hitler di jalanan, mulai menuntut lebih. Pemimpinnya, Ernst Röhm, terlalu ambisius, terlalu berisik, maka Hitler kirim SS. Dalam satu malam, puluhan orang dibantai. Nama operasi itu, Malam Pisau Panjang. Termasuk Röhm sendiri, dieksekusi tanpa pengadilan. Dengan satu undang-undang dan satu malam berdarah, Hitler menghapus dua hal sekaligus, hukum dan loyalitas palsu. Kini tak ada lagi yang bisa menyaingi dia, di atas kertas maupun di belakang punggungnya. Tanggal 2 Agustus 1934, demokrasi Jerman mati total, dan yang tersisa hanya satu suara Hitler. Presiden Hindenburg meninggal, dan dalam hitungan jam, Hitler ambil alih jabatannya. Tapi dia nggak sekadar jadi pengganti, dia gabungkan dua jabatan, presiden dan kanselir. Satu gelar baru, Führer, pemimpin tertinggi. Tak ada lagi parlemen, tak ada oposisi. Bahkan seluruh tentara Jerman diminta bersumpah setia, bukan ke negara, tapi ke Hitler secara pribadi. Tapi untuk mengendalikan rakyat, tak cukup dengan kekuasaan, butuh sesuatu yang lebih licik, propaganda. Joseph Goebbels, menteri propaganda Nazi, ubah seluruh Jerman jadi panggung sandiwara. Sekolah, radio, bioskop, buku pelajaran, semua isi ceritanya sama. Hitler hebat, Yahudi jahat, anak kecil diajar membenci, orang dewasa diajar memuja, kebohongan diulang-ulang, sampai terasa seperti kebenaran. Hitler bukan cuma kuasai negara, tapi pikiran rakyatnya. Demokrasi mati, dan rakyat pun perlahan jadi mesin yang siap menghancurkan dunia. Perjanjian Versailles tidak benar-benar mengakhiri perang. Ia justru menanam benih untuk konflik yang jauh lebih besar, Perang Dunia Kedua. Bagi Hitler, isi perjanjian itu tidak berarti apa-apa. Ia melihatnya hanya sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Versailles melarang Jerman punya angkatan bersenjata besar, tapi secara diam-diam, Hitler mulai membangun kekuatan militer. Tentara yang awalnya dibatasi 100.000, berkembang jadi jutaan. Tank dan pesawat tempur seharusnya dilarang, tapi pabrik-pabrik senjata kembali beroperasi. Ngakunya bikin alat pertanian, padahal yang diproduksi adalah kendaraan perang. Pada tahun 1936, Hitler mengambil langkah berani. Ia mengirim pasukan ke Rhineland, wilayah yang seharusnya bebas militer. Tindakan ini jelas melanggar perjanjian. Jika Inggris atau Prancis saat itu memilih bertindak, Jerman mungkin bisa dihentikan sejak awal. Tapi mereka memilih diam karena tak ingin terjebak dalam perang lagi. Dan dari sikap diam itulah, Hitler menyadari bahwa dia bisa melanggar aturan tanpa konsekuensi apapun. Langkah ini jadi titik awal. Larangan demi larangan dilanggar. Perjanjian yang dirancang untuk menjaga perdamaian mulai runtuh, perlahan tapi pasti. Sebuah negara hilang, bukan karena perang, tapi karena sambutan, karena bunga, karena keyakinan yang dibutakan propaganda. 12 Maret 1938, pasukan Jerman melintasi perbatasan Austria. Bukan disambut peluru, tapi senyum. Warga turun ke jalan, mengangkat tangan, melambaikan bendera. Hitler datang, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai putra daerah yang kembali pulang. Dalam satu hari, Austria diganti namanya, dihapus dari peta. Hanya ada satu pilihan, bergabung. Pemilu diadakan, tapi hasilnya sudah ditentukan. 99,7% katanya setuju. Mereka yang menolak ditangkap, disiksa, dikirim ke camp.
Beberapa hari setelah Anschluss, Yahudi Austria mulai dikirim ke Dachau. Dunia menyaksikan, tapi tak ada yang bertindak. Inilah awal dari mimpi buruk, sebuah penjajahan tanpa tembakan, hanya dengan bunga dan kebohongan. Setelah Austria dicaplok tanpa satu peluru pun, Hitler belum puas. Target selanjutnya, Sudetenland, wilayah Ceko yang kaya dan penuh etnis Jerman. Tahun 1938, Hitler menuntut wilayah ini dikembalikan ke Jerman. Alasannya, melindungi orang Jerman di sana. Tapi niat sesungguhnya adalah memperluas kekuasaan dan menguji seberapa jauh dunia akan diam. Inggris dan Prancis yang takut akan perang besar malah memilih damai. Dalam perjanjian München, mereka menyerahkan Sudetenland ke tangan Hitler tanpa melibatkan Cekoslowakia sendiri. Ini bukan perdamaian, ini penyerahan. Dan Hitler tahu dunia lemah. Dengan propaganda, intimidasi, dan pengkhianatan, Sudetenland jatuh tanpa perang dan dunia, tanpa sadar, sedang menuntun Hitler ke medan perang yang lebih luas. Setelah dunia menyerahkan Sudetenland begitu saja, Hitler makin percaya diri. Ia tahu, tak ada yang akan menghentikannya. Target selanjutnya, Polandia. 1 September 1939, Jerman menyerbu dari barat. Dengan taktik baru, Blitzkrieg, perang kilat yang brutal. Tank, pesawat, infanteri, bergerak serempak, menghancurkan segalanya dalam hitungan hari. Dari timur, Uni Soviet ikut menyerang. Karena sebelumnya, mereka diam-diam sepakat membagi Polandia lewat Fakta Molotov-Ribbentrop. Polandia terjepit, dan dunia akhirnya sadar Hitler tak akan berhenti. Inggris dan Prancis menyatakan perang pada Jerman. Tapi semuanya sudah terlambat. Api Perang Dunia Kedua telah menyala, dan Eropa bersiap memasuki neraka. Setelah Polandia dihancurkan, Perang Dunia Kedua benar-benar meledak. Dan sekarang, pertempuran besar mulai mengguncang dunia. Dunkirk, 1940, pasukan Inggris dan Prancis terjebak di pantai, dikepung Jerman. Tapi lewat misi penyelamatan luar biasa, ratusan ribu nyawa berhasil diselamatkan. Lalu Battle of Britain, Luftwaffe Jerman menyerbu langit Inggris, tapi rakyat Inggris tak menyerah. "We shall never surrender," kata Churchill. Dan untuk pertama kalinya, Hitler mundur. Tahun 1941, Hitler mengkhianati sekutunya, Uni Soviet. Operasi Barbarossa pun diluncurkan. Jutaan tentara Nazi menyerbu timur, dan dimulailah perang paling berdarah dalam sejarah manusia. Di sisi lain dunia, 7 Desember 1941, Pearl Harbor diserang Jepang. Amerika masuk perang. Kini, ini bukan perang Eropa lagi, ini perang dunia. Lautan darah, langit terbakar. Perang ini telah melampaui batas negara dan batas kemanusiaan, tapi puncak horor belum tiba. Di balik ledakan bom dan tembakan di medan perang, ada horor yang lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih kejam. Inilah kelanjutan dari mimpi buruk, Holocaust. Saat dunia sibuk berperang, Nazi diam-diam menjalankan misi paling keji dalam sejarah. Mereka menyebutnya solusi akhir, pemusnahan total bangsa Yahudi. Dimulai dari diskriminasi, lalu pengasingan ke ghetto, dan akhirnya deportasi ke kamp kematian. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, di sana jutaan orang dibunuh secara sistematis. Yahudi, Rom, penyandang disabilitas, lawan politik, semua dihancurkan. Bukan karena perang, tapi karena kebencian yang dilembagakan dan dijalankan dengan dingin seperti mesin. Anak-anak, ibu, lansia, digiring ke kamar gas tanpa harapan kembali, dan dunia baru tahu skalanya setelah semuanya terlambat. Holocaust bukan cuma bagian dari Perang Dunia Kedua, ia adalah luka terdalam umat manusia. Setelah dunia melihat horor Holocaust, kemenangan bukan lagi soal wilayah, ini soal menghentikan kebiadaban. Dan kini saatnya Nazi runtuh. Tahun 1944 hingga 1945, pasukan sekutu menyerbu dari barat. Uni Soviet menekan dari timur. Kota demi kota Jerman hancur. Normandia, Stalingrad, Berlin. Semua jadi saksi akhir dari mimpi gila Hitler. Di ruang bawah tanah yang pengap, 30 April 1945, Hitler memilih mengakhiri hidupnya dengan pistol di tangan. Sementara di luar, Berlin terbakar. Dengan kematiannya, kekuasaan Nazi runtuh.
dunia bersorak, tapi juga menangis. Karena kemenangan ini dibayar dengan puluhan juta nyawa. Perang selesai, tapi luka masih membekas hingga hari ini. Perang Dunia Kedua telah usai. Diktator jatuh, kota-kota hancur. Tapi, apa benar semuanya selesai? Lebih dari 70 juta nyawa melayang. Eropa porak-poranda, jutaan keluarga kehilangan segalanya. Dunia menyaksikan bagaimana kebencian bisa berubah jadi genosida. Bagaimana diam bisa sama mematikannya dengan peluru. Dan bagaimana manusia bisa menjadi monster atas nama kekuasaan. Tapi dari puing-puing inilah lahir pelajaran, lahir PBB, lahir Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dan yang terpenting, lahir janji bahwa hal ini takkan terjadi lagi. Namun sejarah bukan untuk dilupakan, karena saat manusia lupa, kegelapan akan kembali. Perang Dunia Kedua bukan hanya cerita tentang Hitler atau tank, tapi tentang manusia, tentang kita. Dan kini, tugas kita hanya satu, ingat dan jangan pernah ulangi.